dan nanti diambil keputusan gitu ya. Oleh karena itu nanti kedua siswa tersebut misalkan ya, karena yang satu memang dia dengan bersentuhan ya fisik kemudian menyebabkan rasa sakit gitu ya dari temannya, kemudian temannya membalas ya, maka untuk kasus ini kedua belah pihak diberikan pengertian gitu ya. Artinya di dalam permainan juga itu harus berusaha sampai menjadi lawan, termasuk juga lawan harus fair play, tidak boleh langsung membalas gitu ya. Jadi ini harus diselesaikan ya dengan cara berbesar hati ya. Artinya ini harus bisa saling memaafkan gitu ya. Inilah yang contoh dari dilema etika gitu ya. Jadi seorang guru harus bisa menenangkan gitu ya. Artinya dari tersebut sehingga dari suatu itu bisa menerima kesalahannya dan tidak bersalah. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, tegakkan dalam pengertian ya, dan pengertian dari berdasarkan aturan maupun berdasarkan budaya yang ada di lingkungan kita sehingga tapi biasanya kalau kan tidak hanya selesai biasanya ada yang melibatkan orang tua ya, biasanya itu di kampung ya, ya, ini memang kalau sudah artinya tidak menerima biasanya itu nanti kalau orang tua juga merasa dirugikan juga itu nanti pihak sekolah ya akan memanggil orang tua ya ya cerita ya ya kemudian dan kan yang kita menjelaskan yang kedua ya sehingga kedua pihak itu bisa jadi insya Allah itu akan efektif sehingga insya Allah akan selesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Ya. Selama ini istilahnya tanya atau tantangannya untuk bisa dalam pengambilan kira-kira yang orang tua iya, memang dalam kali tadi ya Bapak katakan termasuk rumit ya, karena dua belah pihak merasa benar gitu ya, apalagi sudah merupakan kedua orang tua gitu ya gitu. Jadi ya hal ini tentu kita harus membuat strategi gitu ya, membuat strategi dengan cara kita memberikan penjelasan ya yang berimbang kepada kedua belah pihak. Kita tidak jangan sampai kita memihak kepada salah satu pihak orang tua atau pisau gitu ya. Inilah apa namanya kalau kita sudah melibatkan orang tua begitu ya. Karena kadang-kadang laporan yang disampaikan oleh anaknya gitu ya mungkin tidak sesuai dengan fakta yang nanti kita perlu juga informasi pendukung dari mungkin teman dan temannya yang lain. Jadi yang pertama tentu apabila ada masalah ya tentu datang identifikasi masalah tersebut gitu ya itu tadi apakah masalah tersebut misalkan termasuk dilema etika atau rujukan moral, tentu ini harus diklasifikasi dulu gitu ya, kita analis dulu kemudian setelah itu baru
kita akan memberikan tindakan gitu ya. Ini juga tentu kepala sekolah tidak sendirian gitu ya, melibatkan tadi ada Wakasek, ya ada wali kelas, kemudian juga ada BK gitu ya, sehingga nanti informasi yang didapat ya itu objektif ya, sehingga dari informasi tersebut gitu ya, masalah-masalah yang tadi muncul ya itu tentu nanti bisa kita selesaikan ya sesuai dengan fakta atau data yang terjadi di wilayah sekolah. Jadi tidak nanti kita salah mengambil keputusan gitu ya. Selama ini memang apa namanya dalam mengambil keputusan ya ini juga ya tentu kita memutuskan dukungan gitu ya, membutuhkan dukungan selain tadi yang saya sampaikan kita ada tim manajemen ya, ada Wakasek, ada Wakil, ada BK juga kita tentu nanti melibatkan komite sekolah gitu ya, komite sekolah sehingga mudah-mudahan juga komite sekolah bisa menjembatani gitu ya apabila ini permasalahan kita misalkan berkaitan dengan ini perlu dukungan gitu ya. terima kasih Pak. Pada poin terakhir Iya. selama ini Pak Haji mengambil keputusan membuat kami yang penting kita menyelesaikan mohon pengalaman Pak apa yang Bapak dari keputusan tersebut Tentu Pak Eko ini banyak ya, apalagi nanti Pak Eko insya Allah ya mengeluarkan menjadi pimpinan terutama sebagai kepala sekolah ya. Memang kasus-kasus ini tidak bisa kita pelajari secara teoritis gitu ya, tapi ini betul-betul suatu pembelajaran, pengalaman gitu ya gitu. Oleh karena itu kita dalam hal ini kita harus mau menerima saran, kritik, begitu ya. Kemudian juga kita harus berbesar hati, ya gitu ya. Kemudian juga kita harus bijaksana di dalam mengambil keputusan tersebut, gitu ya. Nah ini tentu itu harus kita proses pembelajaran ya, setiap kasus itu, sehingga insya Allah nanti ya apabila ada kasus tersebut kita sudah terbiasa menghadapinya. Inilah yang pengalaman berharga tentunya untuk seorang pimpinan ya. Jadi tadi kita harus bergowo, berbesar hati, mau menerima saran, kritik, begitu ya. Inilah pengalaman yang diambil yang didapat dari penyelesaian kasus yang itu, terutama di sekolah Eko. Ya, selamat Eko, mudah-mudahan lancar nih sebagai calon guru penggerak ya. Nanti mudah-mudahan juga Pak Eko bisa berkarir terus karena guru penggerak ini merupakan salah satu syarat ya regulasi dari pemerintah untuk nanti menjadi baik itu kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Selamat dan juga Pak Eko ya, sama-sama Pak Eko ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu. Ya, Ini mungkin antara Bapak di lembaga ini karena beberapa bapak bilang ingin menanyakan langsung saya tadi. oh boleh. Tapi sebelumnya Bapak ini dari mana? Kebetulan saya selaku peserta ketua PPP Angkatan Budi Oh, memutuskan bahwa ini di rumah tiga
Bisa dimulai berarti ya. Oh boleh sebentar. Terima kasih. Yang pertama mengenai ini bagaimana Pak Haji Sutarto selaku pimpinan di sini mengidentifikasi kasus yaitu merupakan dilema atau hubungan Yang pertama-tama saya lakukan sebelumnya observasi dulu. Karena apa? Untuk mendapatkan data yang akurat sekarang ini. Karena dimanapun juga kita harus tahu yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, setelah saya mendapatkan permasalahan di lapangan, We're declaring this tonight. baru nanti Spirit, itu saya tidak lanjut. Nah, prosesnya sendiri pertama mendapatkan beberapa laporan, baik itu dari tenaga pengajar maupun peserta didik. Nah, setelah saya mendapatkan itu, saya baru ke lapangan bahwa saya benar atau tidak kejadian itu terjadi di apa di sekolah ini. Nah, juga Spirit, kita jangan sampai where salah my melangkah trust is ataupun without more. apa diadu Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander. ya ini belum jauh oh ya Lead me strong mana yang in the benar presence ikut of betul my oh Savior. nah di sini dilema Spirit, where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call. Take us deeper, take me deeper than my faith could ever wander. And my faith will be made strong in the presence of my Savior. Spirit, where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you come on, let's declare this tonight. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Take it deeper. baik dari lingkungan sekitar ataupun dunia lainnya, dan saya merasakan bahwasannya perbandingannya itu mereka mendapatkan apa baik itu pengalaman secara langsung ataupun tidak langsung itu mendapatkan dari berbagai informasi. Nah, karena di sini dari segi pendekatan sendiri, satu pendekatan dengan orang tua, kedua pendekatan juga dengan lingkungannya atau menghadap dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga dengan handphone. Nah, menurut saya sendiri bahwasanya anak ini dari spesialis mereka lebih banyak mendapatkan pembelajaran dari handphone. Karena handphone itu apa? Handphone itu memberikan waktu yang leluasa kepada si peserta didik. Yang akhirnya apa? Peserta didik menjadi ketergantungan kepada handphone. Nah, itu dilema bagi kami sendiri sehingga kami akan mengakolasi sehingga mendapatkan solusi untuk menerapkan beberapa aturan di sekolah ini. Nah, itu memang bagi dilema bagi kami. Makanya dimanapun juga karena dari prosentase mereka itu apa? Mereka itu dengan orang tua itu berapa persen, dengan lingkungannya sendiri berapa persen, dan dengan handphone itu berapa persen. Yang saya analisa mereka lebih banyak dengan handphone. Nah, itu dilema kami yang sekarang kami rasakan. Nah, terus yang kedua yaitu wujudkan moral di sini. Nah, memang
itu tidak gampang dalam mengatasi kebutuhan orang. Karena apa? Baik itu kita dengan tenaga pengajaran sendiri ataupun seperti ini. Karena itu memang menurut saya sendiri yang memang mendapatkan sebuah tantangan yang menarik dan harus kita atasi secara bisa. Karena gimana juga tidak bisa kita katanya semua kita sendiri. Dari gimana juga kita lembaga walaupun swasta, lembaga ada aturan sendiri. Nah, dengan cara pendekatan baik itu dengan tenaga pengajarnya, tenaga pendidik dengan anak-anak yang memang mempunyai keterbelakangan. Nah, itu adalah tanggung jawab kami dalam menghadapi hal tersebut. Dan apa yang kami inginkan adalah mendapatkan keberagaman itu mendapatkan pembelajaran yang baik dari segi ilmu pengetahuan. Ada istilahnya akhirnya kalau mempercayakan kepada ini ada tiga dan mereka lah melaksanakan baik itu segala kegiatannya ataupun hasil yang didapat dari lapangan tersebut. Dan saya sebagai pimpinan hanya menganalisa bahwasanya yang mereka kerjakan itu hasilnya seperti apa, sehingga nanti saya sebagai pimpinan di sini bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Berarti sudah sekalian menjawab pertanyaan yang nomor 2, nomor 3 ya Pak Ci ya. Mudah. Ya. Lihat tindakannya sekarang ini nih. Untuk yang selanjutnya pertanyaan apa yang menganggap keputusan yang efektif dalam pengambilan keputusan, paling efektif apa ini misalkan? Nah, paling efektif sendiri seandainya memang ada beberapa hal yang kami gunakan di sini, terutama menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada yang namanya WA Group. Nah, kebetulan kami menggunakan WA Group. Jadi dalam pengambilan keputusan di sini, contohnya ada permasalahan di lapangan di sini. Contohnya, ada siswa tiba-tiba ditangkap di luar contohnya karena tidak sekolah. Ini contoh yang mungkin sering terdapat di beberapa sekolah itu. Nah, akhirnya siswa tersebut ada di kecamatan lah, contohnya di Satpol PP lah, atau di mana dia ditangkap pas posisi pembelajaran, istilahnya jam akhir belajar ya kan, pas mereka di luar. Nah, mereka kebetulan mendapatkan hal yang kurang enak karena ditangkap dan ditanya oleh baik itu kecamatan maupun pihak-pihak yang berkepentingan lah untuk menunjukkan anak-anak sekolah ini. Nah, tiba-tiba ada laporan di situ, seandainya di WA Group contohnya, biasanya kan seperti itulah. Nah, itu entah dari kurikulumnya atau di sini atau dari kesiswaan atau dari siapa saja biasanya. Yang pasti yang mereka mendapatkan laporan utama itu pasti bisa di grup tersebut. Nah, yang saya ambil keputusan itu
setidaknya saya harus mengumpulkan beberapa orang-orang penting yang berperan di dalamnya. Contohnya di sini ada wakil ketua, nah ada juga wali kelas. Nah itu saya ambil yang utamanya dulu di situ. Nah sebelum nanti kami serahkan ke BK. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Karena gimana pun juga BK lah yang lebih paham dengan keadaan keadaan psikologi anak tersebut kenapa bisa membolos. Karena itu memang bagian manusiawi. Jadi di sini saya harapkan bahwasanya setiap bagian itu mempunyai yang namanya program kerja. Contohnya BK, program kerjanya itu apa dan ketercapaiannya apa. Nah, sehingga ada permasalahan tersebut kami enak nanti untuk mengembalikan lagi permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab siapa. Karena apa? Ini lembaga tidak mungkin kerja sendiri dan itu harus kerjasama dengan tim dimanapun juga dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, seperti kemarin tuh ada ya Pak Budi itu kemarin kayaknya memarahin murid tapi akhirnya muridnya nggak terima memanggil orang tua dan wartawan. Nah itu kan merupakan tantangan. Selaku pimpinan di sini di lembaga sini Pak Haji punya solusi apa ya? Tantangan-tantangan itu kita akan punya apa ya? Kalau yang melibatkan orang tua, wartawan, caranya tantangan berapa Pak? Nah, saya sendiri di sini alhamdulillah memang ada beberapa masalah. Memang dan masalah itu selalu ada. Dan memang terkadang ada yang memang kejadian dilepas kendali. Contohnya yang yang tadi Bapak tanyakan bahwasanya tiba-tiba anak tersebut mendapatkan masalah di sekolahan dan Bapak sendiri istilahnya baiklah memang istilahnya memberikan kasih kepada anak tersebut. Nah, akan tetapi dia sendiri mendatangkan sebuah masalah. Contohnya orang tua tadi dengan masalah datang ya kan. Nah, saya sendiri biasanya bukan biasanya sekarang nggak biasa terjadi dan masalah tersebut saya evaluasi dulu bahwasanya ini diawali permasalahannya seperti apa dan bagaimana sehingga saya nanti bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Karena gimana pun juga harus dianalisa dulu dan itu harus dirunut benar-benar ini permasalahan asalnya dari mana dan itu nanti dilihat juga bahwasannya guru tersebut kenapa bisa mengambil seperti itu dan terus di sini makanya saya harapkan juga kepada setiap guru bahwasannya ada yang namanya kalau di kampus itu ada kontrak perkuliahan. Nah kalau di sini kan kontrak pembelajaran bahwasanya siapa yang melakukan tindakan-tindakan di luar kesepakatan maka akan mendapatkan hukuman. Nah hukuman tersebut tergantung kesalahannya. Ya kesepakatan yang pastinya tidak membahayakan. Nah intinya itu saja bahwasanya keputusan tersebut atau sanksi tersebut tidak membahayakan baik bagi siswanya sendiri maupun tenaga pengajarnya sendiri. Karena apa? Nanti itu akan berefeknya panjang dan itu tidak sangat baik sekali dan itu sangat saya tidak harapkan sekarang kejadian-kejadian hal tersebut. Terima kasih pertanyaan selanjutnya misalkan ada permasalahan kemarin itu langsung diselesaikan itu langsung diselesaikan secepat mungkin. Karena gimana pun juga permasalahan yang ditunda nanti akan berefek kurang baik dan itu harus cepat diambil keputusannya dan jangan sampai berlarut-larut karena nanti akan mengundang permasalahan yang baru dan akan melibatkan berbagai pihak untuk ikut ambil di dalamnya dan itu saya tidak mau sekali hal tersebut terjadi. Terima kasih Pak untuk selama ini yang membantu Pak Haji dalam mempermudah memberikan pengambilan keputusan itu faktor-faktor apa yang punya apa. Nah, saya sendiri di sini dari bukunya hanya satu. Saya pertama yaitu dengan beberapa aturan yang sudah termaktub dalam Kemendikbud, baik undang-undangnya ataupun apanya. Karena gimana pun juga di sini lembaga dan mempunyai aturan sendiri. Dan aturan sendiri itu dikeluarkan dari Kemendikbud, Ristek dan
teknologi. Dan itu kita harus jadikan acuan dasar bahwasanya di sini itu aturannya seperti apa dan penerapannya seperti apa. Karena apa? Memang itu harus jelas. Nah, daya dukungnya sendiri saya di sini, karena gimana pun juga di sini. Dan mungkin Bapak sendiri sudah tahu kurikulum Merdeka ya kan. Nah, kurikulum Merdeka itu sebetulnya seperti apa? Karena dalam kurikulum Merdeka sendiri itu kalau kita telah lebih jauh itu sangat bagus sekali. Karena apa? Berbagai pihak itu apa itu hadir di dalamnya dengan terimanya, yaitu apa? Profil pelajar Pancasila lah itu ya. Nah, dengan proyek tersebut dari 5 sebetulnya kita bisa mempunyai daya dukung dari berbagai pihak. Nah, contohnya di sini kita dari desa dulu lah, dari desa contohnya kepala desa di sini dan kepala desa dia pasti mengetahui berbagai masyarakatnya dan lingkungannya. Karena apa? Dari desa kepala desa dan pasti dia tahu itu kondisi masyarakat. Nah, yang kedua ya kecamatan membawa berbagai desa. Jadi dari berbagai dari masyarakatnya atau pasti dia membawa. Yang ketiga mungkin dari segi kesehatan. Nah, kesehatan sendiri ada puskesmas. Nah, puskesmas itu memang makanya kalau kita tahu sebetulnya itu semua sudah ada yang namanya diwajibkan untuk puskesmas. Kalau kita agamanya sendiri sudah jadi memang harus ada kerjasama yang kalau segi keamanan sendiri itu dengan Polri ataupun dengan Polda ataupun dengan Koramil. Karena apa itu untuk menjadi dukungan kita bahwasanya dengan skema ini kita bisa memanfaatkan lembaga-lembaga sama baik di dalam ataupun meningkatkan akibat mereka dalam dan untuk meningkatkan kesehatan mereka dalam mendukung mendapatkan hidup yang sehat lah dari. Nah, untuk pemilihan-pemilihan yang lainnya kami juga dapat dari selanjutnya memang benar-benar kita menggunakan karena gimana pun juga lembaga-lembaga tersebut sudah diharuskan diwajibkan oleh pemerintah memang menjadi pendukung untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah pengawasannya. Karena apa? Tetap ada permasalahan di sekolah itu tetap lakukannya bertanggung. Makanya di sini seperti tadi sudah saya ceritakan bahwasanya anak yang bolos tiba-tiba ya mereka tangkap ya kan, ketangkap. Nah akhirnya tetap aja kita lagi. Nah seperti itu. Makanya dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya kita lebih leluasa untuk menerapkan berbagai pemikiran kita bahwasanya apa yang harus kita lakukan. Jadi Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar itu bukan semaunya sendiri. Nah, akan tetapi tetap kita mempunyai acuan landasan dasar, yaitu dari mana? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, itu landasan dasarnya. Terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak Haji kan udah 7 tahun lebih nih memimpin di sini di lembaga swasta yang banyak. Ini praktik dan sharingnya nih Pak Haji selaku pimpinan yang baik itu seperti apa, pimpinan yang untuk memutuskan kebijakan, keputusan, baik itu dilema maupun keputusan moral. Minta sharingnya Pak Haji sehingga barangkali nanti saya juga suatu saat dipercaya lapangan menjadi pemimpin supaya lebih hebat, sukses. Pertanyaannya bagus banget ya, bikin lucu juga. Taktiknya aja lah Pak, ini adalah ada pemimpin nih, saya baru calon. Oke, terima kasih untuk Pak Eko. Saya hanya berharap sekali bahwasanya untuk teman-teman terutama yang sudah mempunyai kewajiban dan mempunyai amanah menjadi seorang pemimpin,
Dan saya memang sangat sekali bahwasanya terutama kita semua berperan dalam dunia pendidikan. Nah, dimanapun juga pernah saya merenungi bahwasanya di dalam dunia pendidikan itu kita itu mengemban tanggung jawab yang sangat berat sekali. Karena apa? Produk yang kita hasilkan adalah siswa-siswi kita untuk menjadi baik. Baik itu mereka di lingkungannya ataupun mereka nanti menghadapi dunia kerja. Nah, itu memang tantangan bagi kita semua, bagi kita di dunia pendidikan. Karena apa? Dari masalah-masalah yang pernah lembaga ini alami, akhirnya bisa menempa saya sendiri sebagai pemimpin di sini ataupun teman-teman yang ada di lingkungan lembaga ini. Nah untuk sarannya sendiri, saya mohon kepada semua yang ikut andil dalam dunia pendidikan, pandai-pandailah dalam mengambil keputusan, jangan sepihak, karena gimana pun juga itu nanti akan merugikan, baik itu yang membuat masalah ataupun kita yang kena masalahnya. Nah, seperti itu intinya. Jadi terutama terapkan yaitu satu dalam menganalisa berbagai masalah di sekolah. Nah, yang kedua evaluasi permasalahan tersebut. Nah, terus sosialisasikan apa keputusan yang bisa diambil dalam mengatasi masalah tersebut. Jangan sampai kasarnya masalah tersebut kita selesaikan sendiri dan ambil sikap sendiri untuk keputusannya. Nah, jangan sampai seperti itu intinya. Dimanapun juga ini lembaga membutuhkan kerjasama tim yang bagus sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa mendatang. Apalagi sekarang dengan misi Indonesia, yaitu misi kebangsaan untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045, dan itu memang sedang digaungkan untuk sekarang ini, dan semoga saja itu bisa tercapai. Amin. Terima kasih Pak. We're declaring this tonight.